ke-21 ini adalah materi kelas 9. Rumah Pak Gafriel menggunakan peralatan listrik sebagai berikut. 5 buah lampu masing-masing 15 watt selama 12 jam per hari. 2 lampu masing-masing 30 watt selama 5 jam per hari. 1 setrika listrik 360 watt selama 3 jam per hari. 1 pompa air 200 watt selama 3 jam. 2 kipas angin masing-masing 120 watt selama 4 jam. Jika tarif listrik yang diberikan oleh pemerintah berharga Rp3.500 per kWh, berapakah biaya yang harus dibayarkan dalam 1 bulan? Ya, ini sebenarnya relate dalam kehidupan sehari-hari, ya, agar kalian lebih tahu lagi bagaimana proses pembayaran listrik, biaya listrik, ya. Yang pertama yang harus dilakukan, kamu harus menghitung total energi listrik per hari, ya, yang digunakan dalam satuan kilowatt jam, ya. Jadi kamu hitung energi listrik tiap alat elektronik pakai rumus W sama dengan P kali T. P itu adalah power, yaitu satuannya watt. T itu time yang digunakan per hari. Nah, jadi yang pertama 15 dikali 12 dikali jumlah lampunya. Kemudian W1 adalah lampu, W2 juga lampu tetapi beda watt sehingga perhitungannya dibuat berbeda. Ya, 15 kali 12 kali 5 lampu, 30 dikali 5 kali 2 lampu. Kemudian W yang ketiga adalah setrika. 360 dikali 3 jam dikali 1 buah setrika. Ya. Lalu W yang keempat itu pompa air. P atau powernya 200 dikali 3 jam dikali 1 pompa. Kipas angin. Ya, kipas anginnya ada 2. Jadi 120 dikali 4 jam dikali 2 kipas. Ya, ini di total, di jumlah semua masing-masing nilai total energinya 3.840. Ingat, ini dalam WH. WH itu adalah watt hour, jadi watt jam. Nah, karena pemerintah itu menghargai dalam satuan kilowatt jam, maka dibagi 1000, kamu konversikan. Nah, tahapan ini juga suka lupa, ya, dibagi 1000 dari watt hour ke kilowatt jam, ya, kilowatt hour. Jadi dibagi 1000, hasilnya 3,84. Nah, setelah itu belum beres, ya. Setelah itu kalian hitung biaya listrik dengan cara total energi yang digunakan per day, per hari, dikali harga tarif per kWh, dikali jumlah harinya. Ya, kalau misalkan diasumsikan 1 bulan 30 hari, ya kalikan 30. Tapi kan ada juga bulan yang kurang dari 30 hari. Ya, nanti kamu lihat di soal. Tapi pada umumnya 1 bulan itu dianggap 30 hari. Ya. Nah, kalikan masing-masing nih semua. 3,84 dikali jumlah rupiahnya 3.500 dikali 30 hari. Jadi harganya 403.200 rupiah. Nah, ini adalah trafo. Ya, materi kelas 9. Sebuah transformator memiliki kumparan primer 2000 liritan dan kumparan sekunder 500 lilitan. Tadi sudah dijelaskan di bagian mana yang primer, di bagian mana yang sekunder. Transformator digunakan untuk menjalankan mesin yang bekerja pada tegangan 1200 volt. Berarti 1200 volt itu adalah termasuk yang primer. Ya. A. Berapa besar tegangan sekunder? B. Berapa kuat arus sekunder? C. Berapakah kuat arus primer? Nah, pertama, kamu harus tahu bahwa perumusan dari trafo itu jadi NP per NS sama dengan VP per VS. Nah, masukkan data yang diketahui. NP-nya 2000 lilitan. NS adalah 500 lilitan. Ketika kebalik itu fatal. Jadi nggak boleh kebalik ya. Kemudian VP per VS. Kemudian yang ditanya VS. Nah, ini kan udah gampang mencari variabel yang hilang. Ya, satu variabel hilang ya kali silang aja. Ya kan? Ini bagiin dulu. Kalau bisa dibagi, bagiin dulu. Ya. Jadi tinggal VS sama dengan
1200 dibagi 4, yaitu 300 volt. Nah, kalau ditanya, ini jenisnya apa ya? Step up atau step down? Kalau kayak gini. Nah, kamu bisa lihat, bisa dianalisis dari tegangan yang dihasilkan. Tegangan awal 1200, tegangan akhir 300. Ya, itulah yang disebut sebagai step down, ya. Atau kamu boleh analisis juga dari jumlah lilitan. Di gambar udah jelas dong, jumlah lilitan sekunder itu jauh lebih sedikit daripada yang primer. Maka ini step down. Yang B ditanya kuat arus. Nah, untuk mencari kuat arus, kita tidak bisa menggunakan rumus NP per NS sama dengan IS per IP. Nggak bisa. Ya, kita menggunakan hukum Ohm. Ya, kenapa? Karena memang kedua arusnya itu nggak diketahui. Sekundernya nggak tahu, primernya nggak tahu. Jadi nggak boleh pakai rumus yang NP per NS sama dengan IS per IP, itu nggak bisa. Ya, jadi kita menggunakan rumus hukum Ohm. Maka IS sama dengan VS per R. Ya, VS itu adalah tegangan sekunder 300 dibagi R. R itu resistan. Resistan itu hambatan, yaitu 6 ohm. Jadi 300 dibagi 6 adalah 50 ampere. Sekarang yang C, ditanya kuat arus sekarang. Nah, kalau ini baru boleh menggunakan perumusan trafo. Karena kan sekundernya udah diketahui. Jadi NP per NS sama dengan IS per IP. Ingat, perbandingan S itu beda sendiri. Kalau NP, VP itu sama ya, berbanding lurus. Sedangkan IS berbanding terbalik. Gitu rumusnya ya, jangan salah tuh. 2000 dibagi 500 sama dengan 50 dibagi IP. Nah, seperti biasa tadi, coret dulu. Jadi tinggal kali silang, IP sama dengan 50 bagi 4 adalah 12,5 ampere. Nah, untuk nomor 1 silakan ditulis ya. Panjang itu satuannya meter, untuk alat ukur beragam. Boleh mistar, boleh meteran gitu ya. Kemudian untuk massa kilogram neraca ya, tetapi neracanya itu neraca yang lengan. Timbangan boleh ya, bukan neraca pegas. Neraca pegas itu untuk berat ya, karena massa dan berat berbeda di fisika itu. Kemudian waktu itu second. Alat ukurnya memang yang paling teliti adalah stopwatch ya. Tapi jam tangan, HP itu juga bisa sebenarnya ya. Cuman kalau ditanya alat ukur yang satuan standar SI itu adalah stopwatch. Kemudian suhu. Suhu, hati-hati satuan internasionalnya itu adalah Kelvin. Ya. Kemudian alat ukurnya termometer, lalu kuat arus ampere, alat ukurnya ampere meter. Kemudian intensitas cahaya, satuannya kandela, alat ukurnya lux meter. Jumlahnya adalah, kita mulai dari bawah ya, 300 tambah 40 tambah 6. Jadi 346 gram. Tapi ingat, di soal dimintanya dalam satuan apa? Kalau satuannya gram aman. Kalau satuannya kilogram berarti dibagi 1000. Ingat rumus massa jenis itu dikenal sebagai rumus Love ya. Seperti ini biar gampang ya. Atasnya seperti huruf M yaitu massa, bawahnya seperti huruf V yaitu volume. Ya, untuk massa kalau lihat gambar ini kalian diminta hitung. Massanya berarti 200 tambah 60 tambah 7. Berarti 267 gram. Ya, ini satuannya gram. Kemudian untuk volume kalau disuguhi gambar ini berarti kamu juga harus hitung. Ya, karena ini volume awal, ini volume akhir. Nah, benda-benda yang tidak teratur dihitung volumenya dengan gelas ukur seperti ini. Jadi 80 dikurangi 60 adalah 20. Mililiter itu sama dengan sentimeter kubik. Ya, jadi tidak perlu dikonversi. Karena 1 mililiter itu sama dengan 1 sentimeter kubik. Ya, jadi satuannya adalah gram per sentimeter kubik. 267 dibagi 20 hasilnya 13,35. Ya, jangan lupa kalau diminta dalam satuan SI maka kali 1000. Ya, 13,35 kali 1000 hasilnya 13.350. Kalau 86 derajat Fahrenheit berapa Celcius?
Jadi langkah pertama, Ibu senangnya menggunakan cara X ya. Maka cari X-nya dari Fahrenheit, yaitu TF sama dengan 9X plus 32. Maka 9X sama dengan TF min 32. TF itu adalah temperatur atau suhu Fahrenheit, yaitu 86. 86 dikurangi 32, 54, jadi X-nya 6. Nah, kalau mencari Celsius, tinggal ingat perbandingannya. Kalau Celsius itu 5X. Kalau Reamur 4X. Misalkan di sini mau ditambah nih. Reamur ditanyain juga. Reamur itu 4X. Nah, jadi tinggal 4 kali X-nya adalah 6. Gitu ya. Jadi lebih mudah gitu ya untuk mencari X-nya. Kalau nyari Kelvin gimana? Ya tinggal T Kelvin sama dengan 5X plus 273. 273. Jadi tinggal 5 kali 6, X-nya tetap nggak boleh dirubah. Ditambah 273. Nah, sama dengan berapa? Ya, karena ini kan yang ditanya cuman Celsius, berarti ini doang. Nomor 5 itu tentang kalor, ya. Nah, kamu harus perhatikan betul apa yang ditanya. Nah, ini pertanyaannya adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk mengubah 200 gram es pada suhu minus 5, berarti kamu tandain, oh dari A udah jelas menjadi air seluruhnya pada suhu 80 derajat. Berarti ini prosesnya lengkap. Dari AB, BC, CD. Nah, kalau udah gitu belum beres. Dijumlahin. Dari A ke B itu grafiknya naik. Kalau grafik naik pakai macet. Macet itu MC delta T. Nah, dari B ke C grafiknya datar. Datar di suhu 0 derajat. Suhu 0 derajat itu kan suhu ketika zat sedang melebur. Berarti rumusnya ML. Ya, M kali L. Kemudian naik lagi dari C ke D. Ya, pakai rumus macet lagi. Tetapi perbedaan macet yang pertama, yang QAB sama macet yang kedua, macet itu Ibu singkat ya. Jadi biar gampang ngapalin. Bedanya adalah ketika A ke B itu wujudnya masih S. Ketika dari C ke D itu wujudnya udah berubah menjadi air. Untuk soal ini kita masuk ke soal GLB dan GLBB ya. Ketika kamu naik sepeda, maka kecepatan atau velocity pasti berubah seiring dengan permukaan dari jalan. Nah, maka grafik yang benar yang mana? Ya, kamu harus paham grafik ya. Di soal itu grafiknya adalah velocity terhadap time. Ya, ke atas itu kecepatan, ke pinggir itu adalah time. Sehingga ya, kalau misalkan menemukan grafik naik, berarti kecepatannya sedang bertambah. Kalau grafiknya turun, kecepatan berkurang. Nah, posisi satu, ini velocity-nya kan lagi bertambah. Ya, berarti grafiknya udah naik dulu. Yang grafik naik, satu-satunya grafik naik, itu adalah yang jawabannya A. Oke, soal nomor berikutnya. Langkah pertama, cari resultan gaya. Resultan gaya itu simbolnya sigma F ya. Sigma F itu adalah gabungan gaya. Di sini gayanya ada 3. Ingat, gaya yang ke arah kanan dulu, baru dikurangi gaya yang ke arah kiri. Karena gaya yang ke arah kiri itu adalah ada 2 force, ya ada 10 Newton, ada 5 Newton, maka jumlahin dulu. Jadi 30 kurangi 15 hasilnya 15 Newton. Ya, lalu hitung usaha sama dengan sigma F kali S. Jadi jawabannya 30 Joule. Jadi kamu cari nilai W-nya, berarti W-nya kan 30. Nah, setelah digeser W-nya tentu aja nggak 30 lagi dong. Ya, W-nya kan digeser sehingga nilai LK-nya asalnya 60 jadi 90. Ya, kita langsung langkah 2 nih, perhatikan nih. 50 kali 90 1.500. Berarti W-nya itu menjadi 45. Ngerti? Ya, menjadi 45, bukan 30 lagi. Nah, sekarang kamu cek lagi. Yang A, mengganti beban W menjadi 15 Newton, nggak mungkin. Ya, yang A itu bukan jawaban. Coba yang B, menambah beban W dengan beban lain seberat 15 Newton. Betul nggak? Awalnya kan 30. Kalau ditambah 15, jadi 45. Oh, betul. Jadi jawabannya yang B.
Nah, sekarang yang C kenapa salah? Coba kita lihat. Menggeser beban W sejauh 50 cm. Mendekati titik tumpu. Nggak mungkin. Karena kalau mau mencari LK yang kedua, maka LK-nya harus 150 cm. Ya, kalau ngedeketin, kalau digeser 50 atau jadi 50 cm. Ya, yang D kenapa salah? Menggeser beban W sejauh 150 cm menjauhi makin jauh atau nggak boleh ya harusnya 150 cm. Nah ini perhatikan baik-baik di sini ada tulisan dari O ke M. Dari O ke M itu baru seperempat getaran. Ya kalau dari O ke K itu setengah getaran. Kalau pengen satu getaran berarti dari O menuju ke O lagi. Ya. Nah berarti kamu harus tahu arti dari periode. Periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu kali getaran. Nah, ini baru seperempat getaran. Nah, rumus periode itu sendiri adalah T sama dengan T kecil dibagi N. T kecilnya itu 2, N-nya adalah seperempat getaran. Seperempat getaran itu 0,25. 2 dibagi 0,25, hasilnya 8 second. Amplitudo itu adalah simpangan maksimum dari titik seimbang. Titik seimbangnya itu adalah titik M. Maka kamu hitung setengahnya dari 50, yaitu 25 cm. Jadi jawabannya D. Ini untuk soal yang pemantulan bunyi. Ini yang ditanya waktu. Ya, 2 dikali 300 dibagi 15. Ya, hasilnya 0,4. Soal ini merupakan soal hukum Kirchhoff. Ingat, hukum Kirchhoff itu adalah arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Ini kamu tinggal telusuri aja. Kalau yang ditanya yang ujung, berarti kan kita harus berawal dari tengah dong. Ya, ini yang masuk ada 2 cabang, 5,4 sama 4,3. Sehingga masuk 2 cabang, ditambahin jadi 9,7. Nah, masuk 9,7 keluar 3,3, keluar lagi berapa? Sisanya 9,7 dikurangi 3,3, hasilnya 6,4. Nah, begitu seterusnya untuk hukum Kirchhoff. Oke, next dulu. Ini hukum Ohm, ya. Tipsnya dari mem adalah cari titik yang pas. Karena titik yang pas itu yang ibu lingkari, maka rumusnya R sama dengan V per I. V-nya adalah 20, I-nya 0,8. Jadi 25 ohm. Ingat, plastik itu cenderung akan menerima atau menarik elektron. Ya, gitu. Kemudian, karena dia cenderung menarik elektron, maka ketika digosokkan dengan wall, maka elektron dari wall pindah ke plastik. Jadi jawabannya adalah C. Nah, pertama, untuk menggosok, kamu cari arah yang masuk. Dia masuknya di mana dulu? Ketika arah masuk, pertama kali gosok, ketika arah masuk itu kutubnya sama. Tipsnya itu. Kemudian untuk yang elektromagnet, ini menggunakan kaidah tangan kanan. K-nya itu, kalau kamu menggunakan kaidah tangan kanan, ujung jarinya itu ke atas, maka si arah jempol itu adalah utara. Nah, jempolnya tuh di K. Berarti K-nya utara. Nah, kamu harus lihat, ingat tadi ya, step up, step down, bedanya dari jumlah lilitan. Ya, kalau di sekunder jumlah lilitannya sedikit, itu down. Ingat aja salah satu. 18, ingat gaya Lorentz ya. Pertama, keempat jari itu menuju ke arah selatan. Ya, arah selatannya kan ke kanan. Ya, tunjukkan ke kanan. Ya. Kemudian di sini arah arus perhatikan, arus itu dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi kalau kita gambarin arusnya ke sini nih. Ini arah arus, maka dia muternya ke sini. Nah, ini jempol kamu itu menuju ke arah mata pengamat. Jadi, maka telapak tangannya itu menunjukkan ke atas. Maka gaya Lorentz ke arah yang ibu gambarin ke atas. Nah, faktor yang memperbesar GGL induksi adalah 1 dan 3, memperbanyak jumlah lilitan dan mempercepat gerakan magnet.